beberapa produk BBM itu 80%-nya dinikmati masyarakat menengah ke atas gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Timeline sosial media sekarang lagi banyak banget isinya berita soal kenaikan harga BBM gitu. Nggak di Twitter, nggak di Instagram, nggak di TikTok, nggak di website berita portal manapun gitu, semuanya ngomongin soal kenaikan harga BBM yang diisukan akan naik di bulan September. Kita lagi rekaman di tanggal 31 Agustus 2022. Sepertinya ketika podcast ini tayang sudah ada pengumuman dari pemerintah gitu ya, bagaimana nasib harga BBM ini. Selamat datang di Suara Akademia, podcast dari The Conversation Indonesia. Saya Muhammad Syarif, selaku podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan untuk episode kali ini, kita akan ngobrol bareng sama Mas Teguh Rifki. Beliau adalah Macroeconomic and Financial Sector Researcher dari LPEM, ya, FEBUI, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Halo Mas Rifki, apa kabar? Halo Mas Syarif, kabar baik Mas, apa kabar? Thank you nih sudah diundang. You're welcome. It's such an honor for me buat ngobrol nih. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya Mas Rifki ya. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu stating sebuah fakta yang menurutku lumayan ngagetin gitu. Kalau ternyata 86% BBM subsidi, Pertalite, solar tuh dinikmatin sama orang golongan atas gitu, orang kaya. Bahkan kuota Pertalite dan solar ini bakal habis di antara September atau Oktober 2022 gitu. Jadi nggak bakal ada lagi di pasar kayaknya kalau dari statement itu. Ini faktor apa aja sih yang ngebikin semua hal ini kejadian, Mas, sampai Bu Sri Mulyani ngeluarin statement itu gitu? Oke, pertama mungkin kita perlu lihat, sorry ya, ini kalau misalnya saya akan ceritanya sedikit panjang. Jadi ini memang saya rasa penting untuk kemudian memahami apa yang sedang terjadi saat ini dan menyambung juga dengan statement dari Bu Menteri Keuangan SMI pekan lalu terkait dengan kebocoran atau ketidaktepat sasaran dari subsidi BBM ini. Pertama yang kita perlu lihat itu latar belakangnya. Kenapa sih ada subsidi BBM ini in the first place gitu. Nah, ini mungkin kita perlu tarik mundur 10-20 tahun lalu saat kemudian subsidi BBM ini pertama kali muncul. Tujuannya adalah simple gitu, bahwa subsidi ini ditujukan untuk agar masyarakat itu memiliki daya belinya itu bisa terjaga, terutama untuk komoditas energi. Dalam hal ini adalah bahan bakar. Nah, tapi subsidi ini kan diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan rentan, gitu. Jadi artinya masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, gitu. Masyarakat yang menengah, masyarakat atas, masyarakat kaya kan sebetulnya nggak perlu, gitu. Artinya nggak perlu untuk dibantu oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya. Nah, tapi dalam menyasar tujuan ini, yaitu subsidi ini diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan, ini tantangannya banyak. Salah satunya adalah kalau dari sisi pemerintah, siapa sih masyarakat yang memang betul-betul miskin, betul-betul rentan? Artinya, siapa sih masyarakat yang membutuhkan subsidi ini? Nah, balik ke awal subsidi ini muncul, itu belum ada kita datanya. Kalau saya tidak salah, BPS itu waktu itu belum ada datanya siapa sih masyarakat miskin, siapa sih masyarakat rentan gitu. Sehingga kemudian dibuat subsidinya di produk aja gitu. Jadi produknya dijual dengan harga di bawah harga keekonomiannya agar siapapun yang membeli ini mampu menikmati keuntungannya gitu. Harapannya sih masyarakat miskin dan rentan yang membeli. Tapi ternyata realitanya ini juga seluruh lapisan masyarakat menikmati ini gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dari pertama kali subsidi ini dikeluarkan sampai sekarang tahun 2022 itu masih kurang lebih skemanya sama. Artinya produknya yang disubsidi gitu.
Nah, apa yang berubah dari kondisi awal diberikan subsidi itu sampai sekarang 2022 subsidi ini masih berlangsung? Perbedaan utamanya adalah pendataan kita sudah lebih baik sejauh ini. Gitu. Kita sudah lebih tahu siapa masyarakat yang miskin, siapa masyarakat yang rentan, siapa masyarakat yang butuh diproteksi oleh pemerintah untuk daya belinya. Apalagi selama pandemi COVID-19 kemarin, itu pendataan sudah jauh lebih diimprove gitu. Karena kan kemarin untuk bansos, untuk perlinsos, kartu prakerja, PKH segala macam itu kan butuh pendataan lebih baik dan di speed up prosesnya gitu. Itu juga kemarin salah satu blessing in disguise selama pandemi COVID-19. Nah, dengan pendataan yang sudah jauh lebih baik, maka sekarang nggak relevan lagi yang disubsidi itu produknya. Kenapa relevan? Karena sekarang pemerintah sudah tahu siapa yang menikmati subsidi tersebut. Nah, ini disampaikan oleh press conference oleh Ibu Menteri Keuangan Jumat lalu, bahwa misalnya Pertalite ini berapa puluh persen itu yang menikmati masyarakat menengah ke atas, solar berapa persen yang menikmati masyarakat menengah ke atas. Bahkan beberapa produk BBM itu 80%-nya dinikmati masyarakat menengah ke atas gitu. Jadi karena siapa aja bisa beli, ini kemudian banyak produk-produk yang disubsidi dan dikompensasi ini yang menikmati, bukan yang ditujukan dari program ini. Nah, tapi kenapa isu subsidi ini sekarang semakin urgent atau semakin pressing dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Karena kalau kita bicara salah sasaran, dari tahun-tahun sebelumnya pun sudah salah sasaran. Dari peruntukannya, misalnya juga dari kemarin-kemarin sudah untuk hanya masyarakat miskin dan rentan. Dari pendataannya, beberapa tahun belakangan pun sudah sangat baik ketimbang dikeluarkan. Jadi kenapa sekarang menjadi urgent? Nah, ini saya perlu membahas sedikit terkait apa yang terjadi di awal tahun 2022, yaitu pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina, gitu. Di mana pecahnya konflik tersebut menaikkan harga-harga komoditas, karena kita tahu misalnya Rusia ini salah satu produsen komoditas energi terbesar, yaitu misalnya gas, minyak juga gitu. Dengan pecahnya perang ini, dengan respon berbagai macam seperti embargo, lalu kebutuhan energi yang terus meningkat selama pemulihan pandemi, ini membuat harga-harga energi meningkat. Salah satunya adalah harga minyak yang meningkat gitu. Nah, meningkatnya harga minyak ini implikasinya apa untuk Indonesia? Satu, bebannya semakin mahal gitu, karena kalau kemudian pemerintah mau menjaga harga BBM di masyarakat nggak naik, berarti kan subsidinya yang harus dinaikkan, karena harga belinya atau harga keekonomiannya semakin mahal. Dan juga Indonesia ini adalah importir minyak gitu. Jadi dengan dengan kelangkaan minyak di level global, harganya semakin mahal, kita juga semakin tertekan. Sehingga postur fiskal kita semakin nggak sehat gitu. Yang tadinya misalnya sebelum-sebelumnya subsidi kompensasi itu mungkin sekitar 200-300 triliun, yang mostly salah sasaran gitu. Jadi 200-300 triliun sebelumnya ini banyak yang salah sasaran. Sekarang yang dibayarkan untuk salah sasaran atau kurang tepat sasaran ini mencapai 500-an triliun gitu. Nah, ini kan besar banget gitu. Bahkan kalau Bu SMI membuat perbandingan gitu, misalnya bisa dengan 502 triliun yang padahal dinikmati oleh masyarakat yang nggak butuh, itu kalau dialihkan ke tempat lain bisa membangun sekian ribu sekolah, sekian ribu kilometer ruas jalan. Bahkan kalau saya tidak salah ingat itu Bu SMI menyampaikan itu mungkin kalau uangnya digunakan untuk pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera, itu bisa rampung tuh ruas tol Trans Sumateranya itu gitu. Jadi memang ini adalah penggunaan dari sisi fiskal yang memang kurang produktif, kurang tepat sasaran, dan kurang tepat fungsinya. Makanya itu kemudian menjadi isu yang hangat nih sekarang, bahwa harga subsidi BBM perlu dinaikkan. Tujuannya adalah agar penghematan dari subsidi tadi bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih tepat sasaran dan lebih produktif itu. Oke. Nah, berarti gini nih Mas Rifki, kalau kita ngelihat dari awalnya subsidi BBM itu diberikan mungkin beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, dan melihat situasi sekarang, sebenarnya sudah ada improvement bagaimana caranya pemerintah untuk membuat subsidi ini tuh jadi lebih tepat sasaran. Karena tadi Mas Rifki bilang pendataan yang jauh lebih baik gara-gara pandemi COVID-19,
terus juga akhirnya data yang dikompil itu sudah bisa membuat pemerintah tahu siapa yang harus menikmati subsidi ini, itu sudah langkah yang tepat untuk mengontrol gimana caranya supaya subsidi ini tuh bisa dinikmati tepat sasaran gitu, Mas. Nah, ada langkah apa lagi sih sebenarnya pemerintah bisa lakuin buat ngontrol dan juga membuat anggaran subsidi BBM ini tetap sesuai dengan yang dianggarkan? Karena kan data yang dibilang di luaran sana, di banyak banget media massa, ini udah apa ya, udah bengkak banget nih, udah 522 triliun nih, dan apa lagi yang bisa pemerintah lakuin nih sekarang, Mas? Oke, mungkin untuk sisa tahun ini nampaknya nggak terlalu banyak. Artinya tadi wacana bahwa harga BBM dinaikkan tentu ini untuk meringankan beban fiskalnya tadi. Tapi beberapa hal yang juga perlu pemerintah jalankan secara bersamaan tadi, perbaikan pendataan, lalu kemudian distribusi dan implementasinya itu lebih disempurnakan lagi di lapangan, itu bisa membuat ini agar lebih tepat sasaran. Di sisi lain, ini kita tahu kalau pemerintah menaikkan harga dan mengurangi subsidi, maka kemudian ada penghematan yang terjadi. Nah, bagaimana penghematan ini bisa dibuat menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran. Nah, ini juga baru diumumkan, kalau nggak salah kemarin atau Senin lalu oleh Bu Menteri Keuangan, bahwa ditambah nominal untuk program BLT, ditambah untuk bansos, ditambah untuk subsidi upah dan transportasi. Ini kan lebih tepat sasaran gitu. Jadi bansos memang betul-betul untuk masyarakat miskin, subsidi upah memang untuk yang upahnya masih tertekan atau di bawah kecukupan standar hidup gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa dibuat pemerintah dan sudah dilakukan pemerintah agar lebih tepat sasaran gitu. Jadi instead of tadi memberi banyak ke siapa saja yang bisa beli, ini diarahkan well targeted gitu. Karena nggak mungkin juga pemerintah menaikkan harga gitu, memiliki penghematan, tapi kemudian buffer atau bantalan sosialnya ini nggak ditambah gitu. Nanti yang akan terjadi adalah kalau kemudian harga BBM ini naik, inflasi akan naik. Tingkat-tingkat harga naik, harga pangan, harga barang-barang pokok, harga transportasi, ini kan naik gitu. Nah, masyarakat yang income-nya itu rendah, ini kemungkinan jadi nggak bisa beli kebutuhan pokok tadi. Nah, makanya perlu tambahan subsidi tadi gitu untuk masyarakat tersebut. Dan kalau kita lihat skemanya, nampaknya ini untuk masyarakat termiskin ini sudah cukup generous gitu. Walaupun semakin mampu masyarakat tersebut, maka benefitnya ini secara percentage akan semakin kecil gitu. Tapi ini adalah langkah-langkah yang saya rasa secara konseptual sudah tepat gitu. Nanti bagaimana diimplementasinya, lalu bagaimana kalau ekonomi ini ada shock lagi, pemerintah mampu menambah bantalan sosial tersebut. Oke. Lumayan menarik juga nih, Mas, kalau ngelihat banyak berita gitu, ada salah satu ekonom juga yang bilang kalau misalnya memang nanti pada akhirnya Pertalite dan solar itu naik, correct me if I'm wrong, itu ada di kurang lebih 30% proyeksinya naik, ini bisa berdampak dengan kenaikan inflasi gitu. Bahkan ada yang meramalkan bisa sampai di level 7 sampai dengan 7,25% nih. Posisi perekonomian kita bakal aman nggak sih kalau misalnya inflasinya melonjak segitunya? Dan apa yang bisa dilakuin pemerintah buat ngeredam ini nih, Mas? Selain tadi buffer yang udah disiapin ya, tadi sempat baca di beberapa artikel juga, bakal ada bansos lagi gitu. Bakal ada yang disiap-siapkan juga sama pemerintah buat menanggulangi permasalahan ini. Gimana, Mas? Oke, jadi mungkin yang perlu kita cermati adalah memang sekarang kita nggak tahu dampaknya ke inflasi itu akan seberapa besar. Dalam arti begini, banyak estimasi yang sudah dilakukan berbagai penelitian, berbagai expert gitu. Ada yang bilang inflasi kita naik 6%, ada bahkan yang bilang cukup ekstrem kita bisa naik ke 8%. Seberapa akurat ini kita nggak tahu gitu, tapi kita paling nggak tahulah ini akan menekan inflasi lebih tinggi lagi gitu. Nah, tekanan inflasi yang lebih tinggi ini seberapa jauh juga akan tergantung dari seberapa tinggi harga ini dinaikkan oleh pemerintah. Kita kan saat per 31 Agustus ini kita nggak tahu nih pemerintah mau adjust harga solar ke berapa, Pertalite ke berapa, Pertamax ke berapa, gas ke berapa, itu kan kita nggak tahu gitu, gas LPG ke berapa gitu.
Nah, semakin tinggi tentu tekanan di inflasi akan juga semakin tinggi gitu. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan adalah secara historis itu kenaikan atau penyesuaian harga subsidi BBM, kenaikan di inflasinya itu temporer atau sementara gitu. Jadi kalau saya nggak salah 2014 atau 2015 awal itu dilakukan penyesuaian harga subsidi BBM. Inflasinya naik sebentar, tapi habis itu normal lagi gitu. Nah, ini nampaknya yang akan terjadi kalau kemudian pemerintah mengejas, mungkin saja kita bisa sampai inflasi ke 6%, ke 7%, atau bahkan mungkin 8% kalau kenaikannya cukup drastis. Tapi habis itu inflasi akan normal kembali gitu. Inflasi akan normal, mungkin balik ke level kisaran 3%, 4%, atau bahkan di bawah 3% gitu. Nah, ini ada beberapa hal. Satu, adalah nanti tingkat upah dan behavior daya beli masyarakat akan adjust gitu. Jadi nanti kalau harga naik, tentu pengeluaran-pengeluaran yang dirasa kurang esensial masyarakat akan mengurangi gitu. Lalu juga dari sisi upah gitu. Dari sisi upah tentu produsen akan menyesuaikan tingkat upah masyarakat agar menjaga daya belinya. Faktor ketiga adalah nanti ada namanya yang disebut adalah high base effect gitu. Kalau kita hitung inflasi kan dibandingkan periode sebelumnya gitu. Apakah bulan sebelumnya, apakah tahun sebelumnya gitu. Misalnya bulan yang sama di tahun sebelumnya gitu. Nah, kalau inflasinya udah tinggi, misalnya di 7% katakanlah di 2022 gitu. Tahun depan pasti naiknya nggak akan tinggi gitu karena kita bandingin sama yang udah naik 7% tadi gitu. Sehingga kemudian tingkat inflasi akan melandai gitu. Nah, kita melihat sejauh ini tentu itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi melihat geliat ekonomi kita yang momentumnya masih sangat tinggi gitu, bahkan kemarin di kuartal 2 2022 itu sebagian besar analis, sebagian besar ekonom memprediksi paling Indonesia pertumbuhan ekonominya hanya di 5% atau 5,1%. Ternyata rilis BPS menyatakan 5,44%. Artinya apa? Ini jauh lebih tinggi dari ekspektasi dan pemulihan ekonomi kita jauh lebih solid dari yang diperkirakan sebelumnya. Nah, momentum pemulihan yang sangat kuat ini gitu kita harapkan inflasi yang kalaupun terjadi inflasi yang tinggi, kalaupun kita tertekan, nggak akan tertekan banget gitu. Jadi pemulihannya lagi strong-strongnya, kalaupun ada hambatan pun juga nggak akan terlalu menghambat gitu. Nah ini yang kita lihat momentumnya pas gitu. Jadi justru lebih sulit tuh kalau kita misalnya menyesuaikan harga BBM saat ekonomi lesu gitu. Karena daya beli masyarakat kan lagi pada lemes gitu atau lagi pada loyo. Nah, ini daya beli masyarakat lagi bagus-bagusnya, pendapatan masyarakat lagi bagus-bagusnya. Inilah yang saya rasa menjadi momentum yang tepat untuk penyesuaian harga BBM karena dampak ke pertumbuhan ekonominya pun kalaupun ada nampaknya tidak akan terlalu signifikan gitu. Oke. Nah, Mas Rifki, ini pertanyaan ngasal saya pribadi aja sih gitu. Emang naikin BBM cuma jadi satu-satunya jalan kayak bisa diambil pemerintah karena situasi yang ya kita nggak bisa nyalahin masyarakat juga meskipun memang sebenarnya perilakunya salah ya. Memakan subsidi yang sebenarnya bukan jatah mereka gitu. Tapi is it the only one way that can our government do untuk ngontrol ini semuanya? Atau sebenarnya ada jalan lain nih, Mas? Iya, kita mungkin lihat lagi ya. Ini kan sebetulnya kenapa sih subsidi BBM itu perlu dinaikkan gitu. Nah, perlu dinaikannya satu karena beban fiskalnya tinggi gitu. Jadi beban di APBN-nya tinggi dan nggak tepat sasaran gitu. Oke. Nah, apakah ada jalan lain? Tentu ada gitu untuk beberapa anggaran yang memang rasanya besar dan tidak tepat sasaran perlu juga dilakukan reform gitu. Tapi yang paling obvious, yang paling kelihatan adalah subsidi BBM gitu. Jadi apakah ada langkah lain? Ini tergantung langkah lain untuk apa gitu. Kalau untuk menyehatkan fiskal, tentu banyak langkah lain gitu. Misalnya peningkatan quality spending segala macam itu bisa dilakukan. Tapi yang porsinya besar, yang paling berasa dan yang paling banyak kebocorannya ini subsidi BBM gitu. Sehingga kalau ini direform, dampaknya juga akan signifikan gitu. Nah, itu adalah jawaban untuk apakah ini the only way atau the way untuk menyehatkan fiskal. Nah, apakah misalnya ada way lain untuk misalnya katakanlah
memperbaiki daya beli masyarakat. Nah, ini banyak lagi gitu Hmm. opsinya gitu. Jadi way untuk pemerintah katakanlah mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat banyak lagi gitu. Nanti misalnya saving atau tabungan dari dikuranginya subsidi BBM ini bisa digunakan untuk hal lain gitu tadi, membangun sekolah, membangun jalan, peningkatan anggaran kesehatan, pembangunan rumah sakit itu bisa gitu. Tapi memang kita melihat ini semua kebijakan itu sering dalam istilahnya itu digunakan policy mix atau Hmm. bauran kebijakan gitu. Jadi kebijakan yang satu ini memang yang di-highlight sekarang itu adalah reformasi subsidi BBM. Tapi sebetulnya untuk ini bisa menghasilkan dampak yang optimum, bauran kebijakannya harus tepat gitu. Jadi bauran kebijakannya subsidi BBM ini dikurangi, lalu ada tambahan penerimaan pemerintah atau ada saving dari pemerintah. Ini duitnya dipakai apa nih gitu. Hmm. Ini juga harus tepat gitu peruntukannya. Lalu kemudian uang tabungannya ini savingnya apakah bisa untuk kita mengurangi belanja pemerintah gitu. Jadi instead of uangnya yang tersimpan tadi kita pakai lain, apakah bisa di saving gitu. Kalau nanti ada shock lagi di perekonomian. Ini juga masuk dalam bauran kebijakan gitu. Nah, bauran kebijakan inilah yang nanti perlu mendukung tadi poin utamanya dari reformasi subsidi BBM agar dampaknya bisa optimum gitu. Jadi memang kita nggak bisa melihat ini secara vakum ya dalam ruang vakum untuk satu kebijakan. Kalau pendukungnya pun juga tidak baik gitu, maka relatifly nggak akan optimum juga atau relatif akan sia-sia juga langkah untuk melakukan reformasi subsidi BBM tersebut. Oke, I see. Nah, Mas Rifki, gimana dengan society kita nih, Mas? Ini kan banyak yang udah pada takut nih. Aduh, udah bahkan ada spoiler harga BBM gitu. Pertalite akan jadi 10.000 yang beredar. Habis itu juga Pertamax itu akan jadi di angka 16.500 untuk masyarakat nih, buat warga nih. Ya, Apa yang harus ya, apa yang harus kita lakukan gitu? Karena kan biasanya harga bensin naik, semua ikutan naik gitu. Belum betul, lagi betul. udah ditakutin lagi sama harga ojol naik, belum lagi bahan pangan yang naik. So, apa yang bisa kita lakuin nih? Oke, pertama gini, ini makanya kita juga nampaknya strategi pemerintah dalam mengkomunikasikan ini juga cukup berhati-hati gitu. Hmm. Kita kan sudah dengar wacana kenaikan BBM ini mungkin seminggu atau 2 minggu lalu ini sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa ada kemungkinan kenaikan harga BBM. Nah, pemerintah nampaknya melihat dulu nih respon masyarakat seperti apa. Lalu sebelum menaikkan harga, pemerintah sudah susulkan dengan beberapa narasi sosial, narasi publik itu. Bahwa misalnya kayak Jumat lalu, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, subsidi yang ada sekarang itu yang nikmatin banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak yang menikmati itu masyarakat yang sebetulnya mampu, masyarakat menengah ke atas, masyarakat kaya. Itu banyak yang menikmati gitu. Lalu kemudian disusul lagi sama pemerintah 2 hari lalu bahwa nampaknya ya sebelum menaikkan subsidi pemerintah tambah dulu bantuan sosial ke masyarakat yang betul-betul miskin dan rentan gitu. Nah, ini adalah sequencing dari kebijakan pemerintah agar masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan terproteksi gitu. Nah, ini dalam merumuskan atau menggolkan suatu kebijakan atau melaunching suatu kebijakan perlu nih dukungan publik, narasi publik yang tepat agar masyarakat paham apa yang sedang dilakukan pemerintah gitu, bisa paham apa sih yang pemerintah lakukan, apakah ini betul-betul memang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan gitu. Nah, ini udah diceritain tidak tepat sasaran, yang menikmati bukan yang membutuhkan, dan ini perlu diperkuat fiskalnya biar bisa membangun sekolah, rumah sakit, jalan, segala macam ini sedang pemerintah lakukan gitu. Masyarakat miskin nanti ditambah bantuan sosialnya agar masyarakat mengerti, agar masyarakat nanti tidak terlalu besar resistensinya gitu. Nah, belakangan juga muncul gitu kritik atau keluhan dari masyarakat bahwa ini akan membuat taraf hidup lebih susah, kemudian harga-harga pangan akan naik, harga ojol naik, harga transport naik, semuanya naik gitu. Nah, kita udah tahu gitu bahwa ada keluhan, kita udah tahu pemerintah juga sudah sampaikan bahwa selama ini yang menikmati itu masyarakat mampu dan masyarakat menengah ke atas. Artinya apa? Waktu kita bicara apakah ini tepat untuk masyarakat, nah
ini kita perlu scrutinize lagi, kita perlu bedah lagi masyarakat yang mana gitu, masyarakat yang mana yang dirugikan dari dari kenaikan harga subsidi ini gitu. Nampaknya yang paling dirugikan itu bukan masyarakat miskin dan rentan gitu, karena selama ini menikmatinya pun paling sedikit gitu, justru yang menikmati masyarakat menengah ke atas. Nah kalau begini, selama ini sebetulnya kondisi umumnya adalah masyarakat menengah ke atas menikmati yang bukan haknya gitu. Subsidi BBM itu sebetulnya bukan haknya, tapi karena nggak ada pembatasan di SPBU mereka bisa beli itu gitu. Tapi itu kan bukan haknya gitu. Kalau kita bicara fungsi keuangan negara untuk masyarakat yang kurang mampu gitu. Dan masyarakat yang miskin dan rentan tadi, kalau memang harga-harga yang mereka beli naik, harga transport naik, harga pangan naik, harga bensin naik, mereka kan ditambah gitu bantuannya oleh pemerintah. Jadi harusnya mereka nggak terganggu daya belinya gitu. Sehingga ini kita perlu scrutinize masyarakat yang menengah ke atas yang mampu kalau mereka mengkritisi gitu, artinya mereka mengkritisi benefit yang seharusnya bukan hak mereka gitu, jadi diambil lagi oleh negara. Masyarakat miskin dan rentan ini harusnya well covered dari negara gitu dengan adanya kenaikan harga ini. Tapi tentu bahwa kita juga perlu mencatat selama ini reform subsidi tidak hanya di Indonesia, di banyak negara itu sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Ongkos politiknya tinggi, gitu. Jadi kita juga perlu paham dalam mengimplementasikan atau merilis sebuah kebijakan, ini perlu dukungan sosial, dukungan politik, gitu. Di banyak negara pun juga sangat sulit melakukan reformasi subsidi yang sudah diberlakukan oleh pemerintahnya, itu karena satu costly untuk para pejabat dan politisi ini melakukan, gitu. Karena ini political cost-nya tinggi, dan kedua memang sangat rentan akan naratif-naratif yang misleading tadi. Walaupun kita semua sudah tahu ini nggak tepat sasaran, ini dinikmatinya oleh masyarakat mampu, ini beban besar untuk fiskal gitu, sehingga memang momentumnya saya rasa ini perlu betul-betul dijaga. Kapan sih launchingnya gitu, kapan sih rilisnya? Karena kalau kemudian terlalu berlarut-larut, misalnya masuk 2023, 2024, ini mungkin akan kehilangan momentumnya karena sudah mulai masuk tahun politik, dan biasanya politisi itu reluctant untuk mengambil manuver kebijakan yang tidak populis gitu mendekati tahun politik gitu, karena biasanya mereka sedang dalam kondisi untuk meraih suara yang sebesar-besarnya. Jadi memang ini pembuatan kebijakan yang tepat juga perlu didukung oleh narasi yang tepat. Dan balik ke pertanyaan tadi terkait kritik dari rakyat, ini juga pemerintah sedang sampaikan gitu, bahwa ini untuk rakyat gitu, bahwa ini pemerintah sedang melakukan ini adalah agar nanti proses perumusan budgetingnya ini bisa dibuat lebih tepat sasaran lagi gitu. Mungkin ini sejauh ini saya sering banget menggunakan kata ketidak tepat sasaran gitu, atau mendorong ke arah lebih tepat sasaran, tapi memang ini adalah highlight-nya gitu dari kebijakan ini, dan memang ini perlu terus diulang-ulang gitu agar masyarakat ini memahami betul tujuan dari reformasi ini. Jadi memang sebenarnya Mas Rifki, apa yang dilakukan pemerintah mengenai kenaikan BBM ini juga sudah disiapkan langkah-langkah berikutnya ya, supaya pada akhirnya masyarakat yang memang seharusnya menerima subsidi, yang memang seharusnya dibantu oleh pemerintah itu mendapatkan haknya secara utuh, dan buat yang mampu ya udah gitu, pakai yang memang harus dibayarkan. Kurang lebih gitu ya Mas ya? Kurang lebih begitu, karena memang dengan kondisi harga minyak yang sedang mahal seperti saat ini, seluruh dunia pun menikmati kondisi yang sama gitu. Masyarakat yang mampu, masyarakat menengah ke atas pun juga membeli BBM dengan harga yang lebih mahal gitu. Justru malah yang enak di Indonesia nih, masyarakat mampu masih disubsidi oleh pemerintah gitu. Padahal di seluruh dunia menghadapi harga minyak yang sama mahalnya gitu, itu mereka bayar sendiri gitu. Dan memang itu adalah tujuan dari kebijakan publik gitu, bahwa bukan masyarakat mampu yang diproteksi oleh negara tadi gitu, Mas. Oke. Nah, ini udah banyak banget nih, akhirnya udah clear gitu ya kalau ngelihat gambaran dari soal isu kenaikan BBM ini, bisa dilihat sebenarnya dari APBN yang memang subsidinya membengkak, dan ini sebenarnya pola yang sudah terjadi di banyak negara gitu, bahwa subsidi ini disediakan untuk masyarakat yang kurang mampu, namun pada pelaksanaannya karena memang kontrol di SPBU sebagai outlet penyedia BBM itu juga sepertinya sulit untuk dilakukan, yang masih akhirnya sering banget tidak tepat sasaran, dan
diperparah sama situasi konfliknya Rusia sama Ukraine yang sampai sekarang nggak kelar-kelar gitu. Nah, eh, Mas Rifki, ada yang disampaikan nggak nih Mas soal isu kenaikan BBM ini nih Mas? Mungkin dari hal yang dikaji sama teman-teman LPEM, atau mungkin apa yang Mas Rifki juga coba gali gitu. Ini soal isu ini, ada lagi kah yang mungkin belum tersampaikan Mas? Oke, saya melihat gini, apa yang terjadi sekarang itu sebetulnya saya bisa bilang patut kita apresiasi gitu. Baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah ini memang menunjukkan bahwa pemerintah ini sudah fokus untuk menyehatkan anggaran, sudah fokus untuk mendorong bahwa bahwa penggunaan anggaran ini lebih ditujukan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan gitu. Jadi tujuan dari pemerintah, niatan dari pemerintah untuk betul-betul mendorong pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan betul-betul berfokus ke masyarakat miskin dan rentan ini sudah tepat gitu. Nah ini kita perlu apresiasi juga. Di sisi lain dari masyarakat kita lihat bahwa banyak kritik, banyak pro kontra. Ini juga kita perlu apresiasi. Artinya proses demokrasi kita pun juga berjalan semakin baik gitu, bahwa ada kontrol dari masyarakat terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan saya harapkan sebetulnya ini nggak hanya terjadi untuk reformasi harga subsidi BBM saja gitu, tapi untuk segala kebijakan pun kita perlu kritisi pemerintah gitu. Jadi terlepas kebijakannya baik buruk, kita perlu scrutinize gitu agar pemerintah ini bisa tetap akuntabel gitu, bisa tetap transparan. Dan pemerintah juga kelihatan nih sangat berhati-hati dalam komunikasi publik untuk melakukan reformasi subsidi BBM. Kita harapkan hal yang sama terjadi untuk semua kebijakan gitu, agar government dan society ini betul-betul sama-sama saling in-check gitu, saling membangun, saling mengkritisi, saling juga melihat apa yang masing-masing dilakukan gitu, sehingga fungsi institusinya ini bisa terus berjalan dan terus bisa diperbaiki lagi gitu. Apalagi kita lihat sedikit lagi mungkin kita akan mengalami pergantian rezim gitu ya, pemerintahan Jokowi yang sudah 2 periode akan berganti. Ini saya rasa hal-hal baik seperti ini perlu terus dijaga gitu, jangan sampai kita dalam konteks pembangunan institusi, kritisi kebijakan malah menurun gitu. Jadi ini saya rasa dua-dua hal ini sangat lumrah terjadi di demokrasi, dan ini hal yang baik sebetulnya. Justru malah akan disayangkan kalau pemerintah melakukan reform, masyarakatnya nggak kritisi gitu. Artinya either masyarakatnya nggak peduli atau agak apatis, atau masyarakatnya tidak terinform dengan baik gitu. Justru ini adalah proses yang memang kita inginkan dulu saat kita melakukan reformasi ke arah yang lebih demokratis institusinya gitu. Jadi ini semua adalah proses yang baik gitu. Kita perlu kawal bersama-sama dan kita perlu perhatikan lagi ke depan arahnya seperti apa. Kita harapkan ini memang semua memberikan hasil yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Yes. Kebijakan kenaikan BBM ini memang menjadi isu yang lumayan hangat sih Sobat Easy ID kalau kita lihat dan mundur dari 2 minggu ke belakang. Dan ya, apa yang Mas Rifki omongin tadi bahwa ini salah satu bentuk langkah pemerintah untuk menyelamatkan anggaran dan juga membuat subsidi ini bisa lebih tepat sasaran menjadi highlight dari berita yang gonjang-ganjing di masyarakat gitu. Meskipun juga kita nggak tahu ya sebenarnya di akar rumput ada suara-suara apa lagi, tapi semoga sih kebijakan ini bisa diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang pada akhirnya nanti bantalan-bantalan ekonomi dan bantalan-bantalan sosial untuk rakyat membutuhkan itu juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Begitu ya Mas Rifki ya? Iya, betul. Kalau begitu terima kasih Mas Rifki untuk waktunya dan juga informasinya. Nih kita sambil menunggu ya di rekaman ini jadinya naiknya berapa nih? Iya, betul-betul Mas. Kita tunggu aja nih nanti kabar dari pemerintah lanjutannya gimana. Betul. Terima kasih Mas Rifki. Dan kalau buat Sobat Isi ID yang pengen tahu banyak banget berita dari The Conversation Indonesia dari section yang kita sediakan gitu ya. Ada dari pendidikan dan anak muda, politik dan masyarakat, bisnis dan ekonomi, kesehatan dan juga sains, bahkan dari lingkungan pun juga ada. Silakan cek website kami di theconversation.com/id and don't forget to follow our social media di @conversationidn. Itu ada di TikTok, Instagram, Twitter, Facebook juga ada di situ. Kalau begitu, saya Muhammad Syarif as podcast produser pamit. Kita ketemu lagi di
Suara Akademia episode berikutnya. Hai sahabat TCIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.